Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, dukun, orang pintar, lalu menanyakan sesuatu, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mahijrah Tujana Official. Di video kali ini kita akan sharing tentang syirik kepada Allah yang termasuk dosa besar yang sering disepelekan oleh kaum wanita. Awas teman-teman, ini semuanya adalah syirik. Mendatangi dukun, paranormal, tukang ramal, tukang sihir, meminta perlindungan kepada jin, ini adalah semuanya kesyirikan. Mendatangi dukun hukumnya haram dalam Islam, dosa besar. Orang yang mendatangi dukun, paranormal, tukang sihir, tukang ramal, sholatnya tidak akan diterima 40 hari. Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, orang pintar, lalu menanyakan sesuatu dan mendapatkan jawabannya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Jadi hati-hati teman-teman, ini kelihatannya sepele tapi dosanya sangat besar karena syirik kepada Allah. Kalau emang kita pinter dan kita adalah orang beriman, nggak perlu datang-datang ke sana. Kalau emang kalian punya masalah, kalian punya problem, dan kalian butuh jawabannya, datanglah kepada Allah, sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan hanya bergantung kepada pertolongan Allah. Contohnya, kalian kesulitan keuangan, ya datang aja ke Ar-Razzaq, Rob yang maha memberikan rezeki. Minta kepada Allah, karena Allah memiliki langit dan bumi dan seisinya. Masa cuma rezeki aja Allah nggak bisa kasih ke kita? Nggak mungkin dong. Nah, kalian minta aja ke Allah, datengin Ar-Razzaq, minta terus, minta kepada Allah. Kalau emang belum dikasih, ya sabar aja, nanti juga lama-lama dikasih, karena Allah maha pemberi rizki. Nggak mungkin rezeki kita nggak dikasih sama Allah tuh, nggak mungkin, karena Allah maha adil. Pasti Allah kasih rezeki kita, karena setiap manusia itu sudah dijamin rezekinya dari awal kita lahir. Dari kita masih di dalam kandungan itu Allah sudah menjamin rezeki kita, ajal kita dan rezeki kita itu jalan berdampingan. Jadi sebelum rezeki kita habis, kita nggak mungkin ajal kita datang. Kayak gitu teman-teman. Jadi bergantunglah hanya kepada Allah, nggak usah datang-datang ke dukun, nggak usah datang-datang ke paranormal. Kalau emang kita pinter, ya mintanya sama Allah aja, kan, karena Allah yang punya langit dan bumi dan seisinya. Kenapa kita harus minta ke dukun? Dukun aja mintanya sama Allah, dukun aja bergantungnya sama Allah, dukun aja diciptakannya sama Allah. Jadi logika kita dipakai aja ya teman-teman. Kalau emang si dukun itu pintar, kalau emang dukun itu orang pintar gitu, orang mampu, orang bisa, pasti dia lebih kaya dong dari kita, pasti dia lebih kaya dong dari Allah, ya enggak? Nah, berarti kenapa kita harus percaya sama mereka? Dan nggak perlu juga bikin-bikin kayak semacam penglaris atau tumbal yang kayak di laut-laut gitu. Kalau misalkan kita habis panen nih, terus mengucapkan berterima kasihnya, kita motong kepala sapi lah, dilemparin lah, bikin-bikin sesajen lah, dikasihlah ke laut atau kemana. Kenapa harus kayak gitu? Kalau emang kita bersyukur karena Allah memberikan kita rezeki berlimpah, ya alhamdulillah gitu ya, berdoa, ya berterima kasih sama Allah gitu. Tingkatin lagi ibadahnya. Kenapa kita harus melakukan hal-hal yang nggak masuk akal, yang nggak nyambung gitu ya kan, yang syirik kepada Allah? Hanya satu, minta kepada Allah dan bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sayangnya, syirik kepada Allah ini adalah termasuk dosa besar yang sering disepelekan para wanita atau para ibu-ibu. Karena kebanyakan langganannya para dukun, para paranormal yang kayak gitu-gitu tuh kebanyakan wanita. Apa aja ditanyain ke paranormal, apa aja ditanyain ke dukun. Kenapa harus nanya ke mereka? Tanya langsung sama Allah, minta petunjuk dari Allah, minta diarahkan sama Allah. Teman-teman, syirik adalah dosa yang paling besar, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah.
kezaliman yang tiada tara, dan kesalahan yang fatal, musibah yang dahsyat dan bencana yang membinasakan adalah syirik kepada Allah. Allah berfirman, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Surat Al-Luqman ayat 13. Syirik adalah menyamakan Allah dengan selainnya dalam hal-hal yang menjadi kekhususannya. Maka memalingkan suatu peribadahan, baik ibadah qobliyah, yaitu ibadah hati, seperti inabah atau taubat, takut dan cinta, atau ibadah qauliyah, ibadah lisan, seperti tasbih dan takbir, ataupun ibadah filiyah, ibadah aplikatif, seperti berkurban, tawaf, dan sholat kepada selain Allah. Itu adalah bentuk kesyirikan yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah dan menjadikan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, maka akan terhapuslah amalanmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu, maka hendaklah Allah saja yang kamu sembah, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Az-Zumar ayat 65-66. Syirik akan menyebabkan pelakunya masuk neraka. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Maka teman-teman, tidak ada yang diseru selain Allah, tidak ada yang harus ditakuti selain Allah. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Tidak boleh bernazar kecuali kepada Allah. Tidak boleh melakukan tawaf kecuali ke Baitullah Ka'bah. Tidak boleh menyembelih kecuali ditujukan kepadanya. Tidak boleh bertawakal kecuali kepada Allah. Dan tidak boleh mengarahkan peribadahan baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan kecuali kepada Allah. Sebab hal itu adalah murni hak Allah. Karenanyalah kita ada, untuk itulah kita diperintah. Dan tentang inilah kita akan mengalami fitnah di alam kubur, dan kita akan ditanyakan ketika kita dibangkitkan di hari kiamat nanti. Dengan semua ini maka kita akan selamat ketika kita mendapatkan rahmat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari yang syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Nah, jadi segitu aja dulu sharing kita hari ini ya teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan sampai kalian berbuat syirik, karena syirik adalah dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.